Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Al-Giptia akan menjelaskan tentang pencerminan geser atau biasa disebut dengan refleksi geser. Pencerminan geser atau refleksi geser. Jadi sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang materi tersebut, ada beberapa ketentuan dan beberapa sifat dari refleksi geser atau pencerminan geser. Nah, yang pertama, bahwa hasil kali atau produk dua translasi adalah sebuah translasi. Yang kedua, bahwa hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Yang ketiga, hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Nah, ketentuan dari sifat-sifat refleksi tersebut ini kita sudah pelajari pada materi-materi sebelumnya. Baiklah, kita melangkah ke teorema 12.1. Bunyi teoremanya yaitu hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, untuk membuktikan teorema 12.1 ini, mari kita lihat penjelasannya. Jadi, untuk membuktikannya bahwa diketahui rotasi RA, Pi dan translasi GBC. Terdapat sebuah ruas garis BC. Jadi untuk menentukan teorema 12.1 ini, maka ada dua buah kasus yang harus kita buktikan. Nah, yang pertama yaitu kasus pertama, perkalian antara GBC dikali dengan RA, Pi hasilnya sama dengan RE, Pi. Kemudian untuk kasus yang kedua bahwa perkalian antara RA, Pi dikali GBC itu sama dengan RE, Pi. Selanjutnya kita akan membuktikan kasus yang pertama, di mana kasus pertama ini yaitu GBC dikali RA, Pi itu sama dengan RE, Pi. Pertama, kita membuat ruas garis BC. Yang kedua, membuat dua garis sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Yang ketiga, tarik garis PQ yang sejajar BC, memotong garis S di P, dan memotong garis T di Q. Sedemikian sehingga PQ sama dengan 1/2 BC. Yang keempat, menarik garis R memotong garis S di titik A, dan besarnya sudut R ke S adalah 1/2 Pi. Yang kelima, perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E. Jelas diperoleh bahwa sudut dari R ke T adalah 1/2 Pi. Selanjutnya, kita perhatikan gambar tersebut. Pada langkah pertama, kita membuat ruas garis BC. Yang kedua, membuat dua garis sejajar S dan T. Yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Yang ketiga, tarik garis PQ yang sejajar BC. Tarik garis PQ yang sejajar BC. Memotong garis S di P dan memotong garis T di Q.
Jadi kita ketahui bahwa ruas garis PQ itu bernilai setengah dari ruas garis B ke C. Yang keempat, menarik garis R. Yang keempat, kita menarik garis R, memotong garis S, dan di titik A, ini dia titiknya di titik A, dan besarnya sudut R ke S yaitu 1/2 pi. Dan yang terakhir yaitu perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E, sehingga memotong garis T di titik E. Maka jelas kita peroleh bahwa sudut dari R ke T adalah 1/2 pi. Maka di mana kita ketahui bahwa menurut teorema 10.3 bahwa GBC itu sama dengan MT kali MS, dan menurut teorema 11.2 bahwa RA, pi itu sama dengan MS kali MR. Sehingga kita peroleh GBC dikali RA, pi itu sama dengan MT kali MS kali MS dikali MR. Sama dengan, di sini ada dua sifat yang berdekatan, maka hasilnya identitas. Jadi, sama dengan MT dikali identitas dikali MR. Itu sama dengan MT dikali MR. Maka di sini itu MT dikali MR yaitu RE, pi. Kemudian selanjutnya pada kasus 2, di mana kasus 2 ini yaitu RA, pi dikali GBC itu sama dengan RE, pi. Langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat ruas garis BC. Yang kedua, membuat dua garis sejajar T dan S yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Yang ketiga, tarik garis PQ yang sejajar BC, memotong garis T di P, dan memotong garis S di Q. Sedemikian sehingga PQ sama dengan 1/2 BC. Yang keempat, menarik garis R, memotong garis T di titik E, dan besarnya sudut T ke R adalah 1/2 pi. Dan yang kelima, perpanjang garis R sehingga memotong garis S di titik A. Jelas diperoleh sudut dari S ke R adalah 1/2 pi. Selanjutnya, untuk memperjelas langkah-langkah dari kasus kedua, maka perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ini, langkah pertamanya, kita membuat ruas garis BC. Yang kedua, membuat dua garis sejajar T dan S yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Yang ketiga,
tarik garis PQ, yang sejajar BC, memotong garis T di P, dan memotong garis S di Q. Sedemikian sehingga PQ itu setengah dari atau seperdua dari BC. Langkah keempat yaitu menarik garis R, memotong garis T di titik E, R, memotong garis T di titik E, dan besarnya sudut T ke R adalah seperdua pi. Yang terakhir, perpanjang garis R sehingga memotong garis S di titik A. Maka jelas diperoleh bahwa sudut dari S ke R adalah seperdua pi. Maka di sini kita ketahui bahwa menurut teorema 10.3, GBC sama dengan MS dikali MT. Dan menurut teorema 11.2, bahwa RA, pi sama dengan MR kali MS. Maka kita peroleh RA, pi dikali GBC sama dengan MR dikali MS dikali MS dikali MT sama dengan MR dikali identitas, karena di situ ada dua sifat yang berdekatan, maka hasilnya identitas. Jadi MR dikali identitas dikali MT sama dengan MR dikali MT. Jadi hasilnya rotasi, maka hasilnya rotasi E, pi. Maka di sini terbukti bahwa GBC dikali RA, pi sama dengan RA, pi dikali GBC sama dengan RE, pi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah penyebutan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.